Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar lagi di mata kuliah di A4. Pada minggu ini kita akan belajar tentang konsep di dalam perancangan, di dalam proses perancangan. Konsep di dalam sebuah proses perancangan merupakan bagian dari pengembangan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, atau bisa juga dikatakan sebagai spesifikasi yang lebih detail terkait dengan ide gagasan kita atau ruh di dalam perancangan kita. Di dalam mempelajari sebuah konsep perancangan, kita harus paham di mana posisi konsep perancangan pada tahapan proses desain. Kemudian kita juga harus tahu definisi dari konsep itu sebenarnya apa di dalam proses perancangan. Kemudian kita juga harus paham bahwa model-model dari konsep itu seperti apa, bentuknya apa saja, konsep itu dia meliputi apa saja, itu kita harus tahu di sini. Kemudian yang terakhir, di sini kita juga harus paham ya bagaimana cara kita menyajikan konsep di dalam sebuah laporan perancangan. Tidak asal-asalan, apakah hanya berupa sketsa-sketsa tanpa penjelasan atau penjelasan saja tanpa sketsa. Kita harus paham di sini bagaimana kita menyajikan konsep di dalam sebuah laporan perancangan arsitektur. Dalam proses perancangan, konsep perancangan berada pada tahap skematik desain, yang mana skematik desain ini dia merupakan tahapan setelah dilakukan program development. Lebih jelas yang bisa diperhatikan dalam proses A4 ini, di mana skematik desain itu yang berisi tentang konsep itu dilakukan setelah tahapan program development dan sebelum tahapan desain development. Jadi di sini ini konsep itu bisa berisi tentang gagasan-gagasan kita yang sudah lebih spesifik hasil dari analisis perancangan sudah dilakukan sebelumnya, sebelum ditransformasikan kepada gambar desain, gambar yang sudah final atau desain yang sudah final sini. Skematik desain pada tahap perancangan dapat dikatakan sebagai tahapan di mana bangunan dan desain itu sudah mulai terbentuk. Jadi sudah mulai terlihat bagaimana hasil akhirnya nanti seperti apa, finalnya seperti apa, itu sudah mulai terlihat. Sehingga di dalam proses skematik desain ini sudah mulai ditetapkan skop atau ruang lingkupnya itu sejauh mana, apa saja. Kemudian gagasan-gagasan idenya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah skala dan hubungannya dengan elemen program sebelumnya. Berarti di sini ada program development dan design development seperti itu. Sehingga di dalam skematik desain itu dia berisi tentang konteks atau ruh di dalam perancangan kita. Dengan demikian, sebenarnya apa sih pengertian dari konsep itu? Seberapa penting konsep itu di dalam sebuah perancangan, dan sejauh mana pengaruh konsep itu di dalam sebuah desain? Konsep menurut Edward Gillett merupakan sebuah hasil atau turunan dari analisis permasalahan perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mana hasil ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut terkait dengan spesifik detailnya. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa sebuah konsep itu dia tidak boleh langsung copy paste, gagasan-gagasannya tidak boleh langsung copy paste dari analisis. Namun kita harus mengembangkan terlebih dahulu sebelum kita tuangkan di dalam sebuah konsep. Konsep perancangan juga dapat didefinisikan sebagai hasil sebuah
kesimpulan, kemudian sintesa, rumusan, himpunan, dan sebuah keputusan. Jadi di sini ini konsep itu tidak serta-merta ada secara tiba-tiba, tetapi ada latar belakang atau kajian sebelumnya untuk menghasilkan baik itu hasil, kesimpulan, sintesa, rumusan, maupun keputusan. Kemudian yang selanjutnya, konsep juga dapat didefinisikan sebagai desain indikator atau kriteria rancang maupun parameter rancang. Jadi di sini berisi tentang kriteria-kriteria dan parameter perancangan yang mana kriteria ini bertujuan untuk mencapai desain yang kita inginkan. Dan di dalam parameter perancangan itu juga bisa berisi tentang nilai maupun prinsip di dalam sebuah perancangan. Kemudian yang selanjutnya, konsep juga berisi tentang implementasi teknisnya. Jadi di sini bagaimana parameter maupun kriteria rancangan itu dapat diterapkan di dalam sebuah desain. Yang terakhir, konsep juga dapat didefinisikan sebagai big idea. Kemudian di sini adalah cara kerjanya, frameworknya seperti apa. Kemudian organisasi utamanya di dalam sebuah perancangan. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa sebuah konsep itu adalah bagian yang sangat penting di dalam sebuah perancangan. Jika kita tidak dapat merumuskan konsep, bisa jadi rancangan kita itu nanti ambiar, tidak tahu tujuannya mau kemana, kemudian kita asal comot desain yang akhirnya desain kita itu tidak terlihat kesatuannya seperti apa, sehingga dalam memvisualisasikan sebuah konsep, sebuah gambar itu dia akan mewakili konsep itu sendiri, mewakili sebuah konsepnya. Tidak mungkin di sini ketika misalkan kalian menggunakan konsep-konsep dari lingkungan yang berbasis pendekatan lingkungan, tiba-tiba di situ kalian menggunakan model ataupun menggunakan sketsa yang basisnya lebih kepada arahnya lebih kepada bentuk atau metafora dari sebuah binatang, sebuah daun. Berdasarkan definisi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka ketika kita mau merumuskan sebuah konsep, kita tidak boleh hanya menggambarkan gagasan berupa sketsa 3 dimensi, kemudian ada penambahan ruang material, tanpa ada penjelasan yang lebih spesifik. Penjelasan yang lebih spesifik ini dihasilkan dari mana? Ya, dari konsep atau gagasan tagline yang kalian usulkan. Jadi harus nyambung antara gambar dengan penjelasannya, itu harus nyambung. Kemudian jangan mengulang proses transformasi bentuk. Ini yang seringkali saya temui tidak hanya pada DAI sebelumnya, tapi juga beberapa DAI yang lain. Ini pasti ketika di konsep itu ada pengulangan transformasi bentuk, padahal transformasi bentuk itu harusnya sudah selesai di analisis bentuk. Di sini itu tinggal pengembangan akhirnya seperti apa, pengembangan desain dari bentuk dan fasadnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menggambar ulang gagasan-gagasan yang sudah diusulkan di analisis. Padahal kita tadi di dalam definisinya menurut Edward Stewart bahwa konsep itu kan dia berupa pengembangan hasil desain, pengembangan hasil analisis. Jadi di sini sangat tidak dianjurkan atau diharapkan untuk menggambar ulang gambar analisis. Kemudian di dalam
kita menuangkan sebuah gagasan ataupun pengembangan desain itu perlu diingat bahwa penjelasan maupun gambar sketsa-sketsa yang diusulkan itu harus merepresentasikan dari ide gagasan awal yang sudah kalian usulkan. Misalkan kalau di gagasan awal itu dia terkait dengan green school, berarti prinsip-prinsipnya atau parameter kriteria itu harus muncul semuanya di dalam konsep. Aplikasinya seperti apa, pengembangan desainnya seperti apa, itu harus muncul semuanya. Apa saja sih yang harus dilakukan di konsep pada DAI 4 ini? Di DAI 4, dalam melakukan konsep selalu harus kita ingat bahwa proses itu sebagai bagian penting dalam desain. Dalam berproses, function selalu diikuti dengan bentuk dan sebaliknya, bentuk selalu diikuti oleh function, sehingga konsep yang terbentuk merupakan sebuah proses yang menghasilkan fungsi secara arsitektural maupun bentuk yang secara arsitektural. Keduanya saling berkaitan. Konsep morfologi yang dihasilkan di sini berupa site plan, rencana denah, per lantai, dan sebagainya. Ini ada beberapa ilustrasi berkaitan dengan konsep tata, konsep bentuk, konsep ruang maupun konsep sistem bangunan. Berikut ini adalah beberapa contoh konsep yang menekankan pada gagasan-gagasan yang terbentuk dari hasil analisis terkait dengan tagline atau konsep dasar yang dipilih. Tahap pertama dalam membuat konsep adalah buat statement-nya. Bisa diambil dari tagline kalian. Dan buat definisinya. Dari definisi itu kalian akan mempunyai beberapa parameter dari tagline kalian atau design statement yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Berikutnya adalah dari statement kalian atau tagline kalian buat aplikasinya. Aplikasi ini diterapkan di masing-masing konsep, mulai dari konsep tata, konsep ruang, konsep utilitas bangunan, maupun konsep bentuk. Selanjutnya adalah tunjukkan di konsep kalian. Konsep tata, contohnya adalah apa penerapan dari aplikasinya, bagaimana desainnya, bagaimana detailnya. Contoh dari set grading konsep, di mana meminimal visual barrier. Akhirnya banyak bangunan yang tidak menggunakan lebih dari 2 lantai. Kemudian memanfaatkan beda ketinggian kontur untuk mengkamuflase dan menghindari terjadinya penghalang-penghalang pandangan di sekitarnya. Berikut ini contoh dari landscape concept. Permainan beda ketinggian terlihat di sini, kemudian permainan elemen natural di dalam tapak. Ini adalah konsep bangunan di mana menyesuaikan dengan bentukan kontur
bangunan itu menggunakan leveling yang berbeda, atap dengan bentukan yang leveling yang berbeda juga, kemudian memasukkan unsur alam ke atap berupa green roof. Termasuk di dalamnya ini adalah penggunaan material-material alami dan material-material yang menyesuaikan dengan konteks di tapak. Berikut ini adalah konsep ruang, di mana ruang itu tidak harus ada batas, ada dinding, tetapi ruang itu juga bisa menyatu dengan ruang-ruang yang lainnya. Ruang itu memanfaatkan penghubung antara satu ruang dengan ruang lainnya, sehingga dia berkesan natural di dalam bangunan. Berikut ini adalah konsep dari struktur dan materialnya. Uraikan material apa yang dipakai, struktur apa yang dipakai dalam rancanganmu. Integrasikan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang saling mendukung, seperti akses dan sirkulasi. Maka dia bisa saling mendukung dengan plumbing and electrical di dalam tapak. Berikut ini adalah terkait dengan evakuasi maupun pembuangan sampah di dalam tapak. Contoh berikutnya, silahkan temukan bagaimana penerapan konsep dalam rancangan yang dijadikan contoh berikut ini. Terima kasih, saya harap pembahasan tentang konsep akan memberikan pencerahan kalian dalam melakukan tugas selanjutnya dalam DAI 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.